Shalom, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Senang sekali saya bisa bertemu dengan Bapak Ibu kembali. Minggu ini atau bulan ini kita secara khusus kan belajar mengenai nilai-nilai di dalam gereja Surabaya City Blessing. Nah, ada satu nilai yang sebenarnya ini menjadi nilai inti di dalam kehidupan, sebenarnya kehidupan kekristenan. Tapi terlebih dahulu jemaat gereja Surabaya City Blessing yang akan lebih dulu mendengar kebenaran ini. Itu kenapa? Karena banyak orang nggak mau ngajarin ini, jujur aja. Jadi begini Bapak Ibu, nilai-nilai yang ada di dalam kehidupan gereja Surabaya City Blessing itu, ada yang masih ingat apa aja? Faithfulness, faith ya. Kemudian available, atau siap, sedia, tersedia, sedia kita. Involve, terlibat di dalamnya. Kemudian apa itu? Teachable, mau diajar. Yang terakhir, apa masih ingat? Hungry, gitu. Lapar akan firman Tuhan. Jadi semuanya sebenarnya itu bermuara kepada satu hal. Apa itu? Yang nanti akan saya kasih tahu kepada Bapak Ibu semuanya. Orang yang setia itu adalah orang yang mau diajar. Amin. Jadi kalau kita ini mau menganggap diri kita setia itu bukan hanya cuman datang di gereja Surabaya City Blessing, duduk, mendengar firman Tuhan, ikut nyanyi-nyanyi kemudian pulang. Bukan. Tetapi adalah orang yang harus mau diajar. Nah orang yang available atau orang yang menyiapkan dirinya harus mau diajar juga. Dia ngomong menyiapkan dirinya tapi dia nggak mau diajar ya sama aja bohong. Orang yang terlibat di pelayanan, terlibat dia untuk benar-benar menjadi hamba Tuhan yang mau berkenan kepada Tuhan, itu harus mau diajar syaratnya. Dan yang terakhir, orang yang haus akan kebenaran firman Tuhan harus mau diajar. Itu. Jadi ini adalah sebenarnya adalah inti sari dari semua nilai-nilai yang ada di dalam kekristenan. Dan hari ini kita akan belajar kebenarannya. Mari saya ajak Bapak Ibu semuanya untuk membuka satu ayat firman Tuhan. Ya, ini kita mau belajar hari ini mengenai bagaimana kita belajar untuk sebuah kelegaan yang benar. Nah apa itu kelegaan? Nah ini keren nih. Nah, makanya perhatikan ya Bapak Ibu ya. Ini nggak bisa lepas, kalau bisa 1 menit jangan meninggalkan ini. 1 menit pun jangan pernah meninggalkan tempat ini. Duduk baik-baik, nggak lama kok firman Tuhannya. Paling cuma 2 jam. Jadi kita nanti siap pulang jam 11 ya. Ada amin? Wih, semangat semuanya, saya senang sekali. Nah, kita akan belajar tentang apa itu kelegaan. Next. Nah, ini ayat yang paling sering kita baca. Paling sering kita baca mengenai masalah kelegaan. Yaitu yang ada di dalam Matius 11 ayat 28, 29. Kita baca sama-sama ya Bapak Ibu ya. Supaya ayat ini benar-benar hidup di dalam kehidupan kita. Yang bahasa Yunaninya nggak usah dibaca. Ini nggak usah dibaca, dilewati aja yang merah-merah ini. Langsung dibaca lanjut ya. Oke, siap? 2, 3. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Ada hal yang sangat menarik dari ayat ini yang sering kita baca ini. Ini ayat yang sering kita baca ini adalah ayat yang biasanya dipakai oleh kita untuk melakukan penginjilan. Nah, mengapa ayat ini begitu penting? Karena memang inilah tujuan Tuhan untuk memanggil semua orang. Saya kasih tahu ya Bapak Ibu, anugerah itu Tuhan rancang, Tuhan desain untuk semua orang. Jadi Tuhan tidak mungkin pilih-pilih. Saya senang sama kamu, nanti kamu masuk surga ya. Saya tidak suka sama kamu. Mengapa? Rupamu elek, gak tak lebokno surga. Tuhan gak kayak gitu. Semua itu Tuhan berikan anugerah. Nah masalahnya adalah mau ndak kita datang kepada anugerah itu. Mau ndak kita meresponi anugerah itu dengan bilang, yes Lord, ya Tuhan saya mau gitu. Artinya semua ini Tuhan berikan kepada semua umat manusia. Karena Rasul Yohanes atau Yohanes Pembaptis pernah bilang kepada semua orang. Ketika Yesus berjalan mendekati tempat dia mau dibaptis. Yohanes bilang gini Bapak Ibu. Lihatlah anak domba Allah yang menanggung dosa dunia. Dosa semua manusia. Jadi Tuhan tidak pilih-pilih. Jadi di dalam kekristenan yang benar itu Tuhan tidak mungkin memilih orang. Kayak cap cip cup bunga kuncup tahu. Cap
cip-cup dipilih, sing iki gak dilebokno neraka. Enggak. Semua orang dikasih kesempatan yang sama. Nah, tujuan orang memanggil semua orang itu, orang-orang ini sebenarnya adalah tujuan yang sangat mulia. Makanya kalau ada orang menolak kekristenan itu, orang sampai menolak kasih karunia itu, sebenarnya bukan hanya karena dia menolak, tapi dia sudah berhasil ditipu daya oleh iblis. Oh, gak usah melok Kristen, gak usah melok gereja, gawe opo. Gak ada gunanya, cuma nyanyi tepuk tangan kayak ngeplok idoro. Gitu. Kan orang sering ngomong seperti itu kan. Gak usah ikut Kristen, wong Kristen itu Tuhannya telu. Itu kayak sandal jepit. Yang di atas yang kiri kanan gitu kan. Kayak kopi 3 in 1. Kan gitu tuh duanya orang-orang yang boten-boten gitu. Padahal sebenarnya apa yang Tuhan lakukan dengan mengajak orang masuk ke dalam percaya Yesus itu tujuannya ada. Apa itu? Marilah kepadaku, kepada Tuhan Yesus. Semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Gak ono luwe ngene kene ya. Letih, lesu, luwe gak ada. Letih, lesu dan berbeban berat. Dikatakan di sini apa Bapak Ibu? Aku akan memberi apa? Kelegaan. Sekali lagi ucapan sama-sama, kelegaan. Nah, ini yang mau ditawarkan oleh Tuhan kepada setiap orang. Kepada orang yang masih belum percaya atau bahkan ragu-ragu ikut Tuhan. Sebenarnya mengikut Tuhan Yesus itu, Tuhan itu bukan hanya menganggap gini nih, kamu ikut saya nanti kalau mati masuk surga. Oh, bukan hanya itu. Tuhan akan memberi kelegaan kepada kita. Nah, hari ini kita akan belajar kelegaan ini. Mengapa itu disebut sebagai sebuah kelegaan? Mengapa itu disebut sebagai kelegaan itu? Mengapa itu kita sebut sebagai kelegaan? Di dalam Alkitab juga disebutkan seperti itu. Nah, kita akan belajar. Masalahnya Bapak Ibu, hal yang saya sebut kelegaan ini tidak sama dengan kelegaan versi dunia. Banyak orang salah menganggap bahwa kelegaan itu adalah sebuah perasaan ayem tentrem. Sampai ada lagunya kan? Itu kan? Wonten panglipuran ing Gusti Yesus. Saudara tahu artinya apa? Tahu, yang Jawa pasti tahu ya. Ada penghiburan di dalam Tuhan. Ada kelegaan. Banyak orang nyanyi seperti itu. Dianggap itu adalah sebuah perasaan. Perasaan lega nek ngene gereja pemenang ngene City Blessing iki enak ya. Lega, asine akeh. Ciro lupat 5678. Lega, malbu di sini nyes itu. Di luar panas. Bukan itu kelegaan, bukan hanya sebuah perasaan. Tetapi kelegaan itu benar-benar keadaan yang akan kita alami. Nah, masalahnya adalah orang sering salah menganggap kelegaan itu. Dipikir kelegaan itu sama seperti yang dimiliki oleh dunia. Kita nanti akan balik lagi ke sini. Next dulu ya. Nih saya tunjukkan kelegaan apa sih yang sebenarnya dimiliki oleh dunia. Lukas 12 ayat 19 sampai 21. Ini saya kagum sekali dengan firman Tuhan. Semuanya tertulis benar di sini. Kelegaan dunia itu seperti ini. Lukas 12 ayat 19 sampai 21. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku. Jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah supaya lega. Wis lereno. Makanlah, minumlah dan bersenang-senanglah. Ini kelegaan versi dunia. Orang dunia akan berpikir lega hidupnya kalau dia sudah memiliki harta yang tertimbun. Barang-barang, memiliki rumah, mobil, apa aja. Ya macam-macam itu kelegaan versi harta ya. Ada juga yang orang kelegaannya gini. Aku iki engko lego, nek anakku iki wis kawin. Soalnya wis expired. Bapak Ibu ngerti ya, wis expired kok gurung kawin-kawin. Kon kok gurung kawin-kawin sih? Umurmu wis mendekati gitu. Ibunya enggak lega. Mamanya enggak lega sebelum melihat anaknya kawin. Nanti kalau sudah kawin, ada lagi pasti. Aku kok lega, nek kon kok wis duwe anak. Gitu. Aku biar bisa meminang cucu, lega aku kok. Apakah itu setelah punya cucu lega terusan? Ya enggak. Tanya di sini yang sudah punya anak. Terutama yang punya anak terus kerja. Biasanya anak dititip nombai. Iya kan? Gini apa mboten? Mbah-mbah di sini, siapa yang mbah di sini yang pernah dititipi cucunya? Nah, pertama lego, seneng putune, lama-lama putunya semakin besar,
Apalagi anak zaman sekarang itu gak gampang diomongi. Zaman kita dulu diomongi, gak usah diomongi. Tinggal kita dikasih tahu sama papa mama kita. Wis wedi. Anak sekarang, walaupun bapak ibu, gak wedi. Iya kan? Diomongi, jangan kayak gitu. Arake malah melorok. Apa? Anak sekarang kayak gitu Bapak Ibu. Dikasih tahu ojo dulinan game. Malah pergi ke warung kopi terdekat. Cari wifi di sana. Garai mbahe kesel mari ngono mangkel. Akhirnya mbahe mangkel tidak ada di dalam kelegaan. Ada juga orang, aku lega engko nek putuku wis kerja nyambut gawe. Lega aku Pak, lega aku pastor. Putuku sekarang sudah nyambut gawe. Apakah setelah nyambut gawe lega? Enggak. Setelah nyambut gawe sampean gak dikei duit. Ayo. Duweke digawe pacare. Ayo. Pacare dikei duit 1 juta, 2 juta dikei. Pacare njaluk, "Mas, aku tukokno handphone ditukokno." Sampean njaluk beras saya gak ditukokno. Ndoke entek gak ditukokno. Gak bisa lega. Ada juga orang, kok nanti ya kalau cucu saya sudah menikah nanti aku akan lego. Itu lama-lama gak iso lego-lego gara-gara ngenteni cucuke menikah dan macam-macam. Pokoknya standarnya dunia itu kayak gini Bapak Ibu. Gitu. Artinya standar dunia itu kelegaan dari dunia ini yang banyak orang percayai karena mereka menggenggam yang namanya kekayaan. Kan gitu kan. Orang itu biasanya lego. Nek dompete ono isine duweke. Nek dompete isine mek 2.000. Aduh, saya khawatir. Orang itu akan lega kalau begitu ATM-nya masuk, dimasukkan di ATM ada tulisannya 10.000.000. 10 juta. Nah kalau ATM kita dimasukkan, terus ono tulisannya maaf, ATM aja minta maaf sama kita. Maaf, saldo tidak cukup. Wis mulai khawatir. Ya kan? Itu kan dunia. Nah yang Tuhan tawarkan bukan kelegaan yang seperti itu. Banyak orang mengikut Tuhan, maunya mengalami kelegaan, tapi kelegaannya versi dunia. Nggih mboten saged, tidak bisa. Kelegaan yang Tuhan maksudkan bukan itu. Makanya kenapa di gereja sering saya lihat ada orang gini, pastor. Nanti kalau saya diberkati pastor, gereja tak tukokno AC pastor ya. Gitu. Nek aku diberkati, gereja tak tukokno sound system. Ngenteni diberkati. Aku kok persembahan pastor, nek bayaranku menewis dibayar. Lah opo ati persembahan ngenteni bayaran. Gitu. Kita mesti belajar untuk tahu bahwa uang, kekayaan itu bukan ukuran kelegaan di dalam kekristenan. Makanya gereja kita ini menolak sama sekali yang namanya teologi kemakmuran. Apa itu teologi kemakmuran? Nanti kamu akan kaya. Kamu akan diberkati. Kamu akan punya banyak uang. Kamu akan memiliki harta di mana-mana. Itu menjadi ukuran kalau orang diberkati nek duwe duit nang dindi. Kalau dia bisa memerintahkan rekening-rekening orang lain masuk ke dalam rekeningnya. Rekening bangsa-bangsa, harta bangsa-bangsa masuk ke dalam rekening iki ngawur. Itu kan ayat untuk orang Israel, bukan untuk kita umat perjanjian baru. Loh, berarti pastor, berarti kita harus miskin ya pastor? Enggak, itu salah juga. Kekristenan itu bukan membuat kita terus mari ngono gak duwe apa-apa, enggak. Kekristenan itu benar-benar membuat hidup kita itu bergantung sama Tuhan sehingga apapun yang kita miliki itu harus kita berasa itu bukan milik kita. Kalau saatnya Tuhan meminta, kalau saatnya Tuhan, wis nak, kamu ndak usah akeh-akeh duit yo, sekarang kasih berkat untuk orang itu. Saudara harus belajar taat. Itu yang disebut sebagai kekristenan yang benar, umat perjanjian baru seperti itu. Apakah ini berarti kekristenan tidak boleh kaya? Oh boleh. Bapak Ibu harus sangat kaya. Bapak Ibu harus kerja sungguh-sungguh. Bapak Ibu harus benar-benar maksimal. Supaya kita bisa menjadi berkat untuk orang lain. Nama Tuhan dipermuliakan.
melalui hidup kita. Itu kekristenan. Nah, kelegaan yang Tuhan Yesus bawakan itu bukan kelegaan versi dunia ini. Coba mari kita lanjutkan ayat di Lukas 12 ayat 19 ini. Enggak, tadi masih benar. Nah ini. Ini kata firman Tuhan. Tetapi firman Allah kepadanya, kepada orang yang ngomong ini. Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Artinya Tuhan gini, kalau kamu sombong, merasa sudah lega, kalau punya harta, punya kekayaan yang banyak, cita-cita punya kekayaan yang banyak. Nanti kalau jiwamu diambil oleh Tuhan, untuk siapa itu nanti? Kan bukan untuk kamu, istilahnya Tuhan mau ngomong gitu. Untuk orang lain, Bapak Ibu saya mau kasih tahu, dengan ini saya mau kasih tahu. Mungkin kita ingin mengumpulkan harta supaya anak cucu kita tidak sengsara, kan gitu kan? Uangnya banyak dikumpulkan supaya tidak sengsara. Saya mau kasih tahu, belum tentu anak cucu kita juga. Mereka bisa senang atau bisa tidak sengsara dengan peninggalan uang kita. Berapa banyak kakak berseteru sama adik gara-gara masalah duit. Gara-gara masalah kepeng. Nah ini orang Kupang yang tahu ini. Masalah duit, gegeran. Kemarin, minggu kemarin ya tepatnya, saya pelayanan di salah satu gereja di Surabaya. Itu setelah saya khotbah, saya didatengin sama salah satu wakil gembalanya. Saya didatengin, Pak boleh saya konseling? Boleh. Kemudian dia cerita sama saya. Pak, saya punya koko, sekarang ada di Amerika. Padahal dia sudah punya rumah sendiri di sana. Tapi dia masih menginginkan rumah di sini. Kakak saya yang satunya yang tinggal di sini diusir sama dia, Pak. Saya bilang, loh kok iso sih Bu? Iya, dia ingin supaya rumahnya ini dijual dan hartanya dibawa ke Amerika. Akhirnya mereka sudah tidak saling menyapa itu ada kali 30 tahun. Gak nyopo, bayang no. Emas sampai adik itu loh gak nyopo. Padahal dulu waktu kecil makan bareng. Tapi kok bisa seperti itu? Harta yang membuat mereka seperti itu. Padahal harta itu ditinggal sama papanya supaya mereka bisa bagi-bagi satu dengan yang lain. Gak usah bertengkar. Tapi mereka toh bertengkar juga. Nah artinya di sini Bapak Ibu. Harta itu tidak menjamin orang untuk bisa hidup di dalam ketenangan. Itu. Jadi kalau Bapak Ibu sekarang, loh pastor aku gak sugih kan. Ya berarti firman itu bukan untuk saya. Kalau Bapak Ibu tidak kaya tetapi masih kepingin punya kekayaan yang berlimpah-limpah, itu masalah. Jadi firman Tuhan ini juga buat Bapak Ibu juga. Nah gitu. Artinya hati kita jangan pernah diletakkan kepada kelegaan yang sama seperti dunia yang miliki. Itu aja. Jadi kekristenan itu kelegaannya beda dengan dunia. Dan untuk merubah ini sangat berat. Mengapa? Karena tiap hari kita ada di sekeliling hidup tinggal di dunia ini. Mereka tentu akan berkata, lah nek cuma cinta Tuhan tok nek gak duwe-duwe ya opo. Kan sepertinya mengasah logika kita. Tapi justru Bapak Ibu, kalau kita meletakkan hati kita kepada hal yang benar, kepada kelegaan yang benar, Tuhan pasti pelihara kita, men. Iya kan? Kalau orang benar itu diberkati, gampang banget Tuhan memberkati. Kita kerja jujur, kita kerja tidak menginjak orang lain, kita kerja tidak memanfaatkan untuk kepentingan kita sendiri, nggak korupsi ya, nggak kepingin lah. Ada uang di depan kita ya kita nggak pengen korupsi. Walaupun kesempatan itu ada, mengapa? Karena hati kita set untuk tidak cinta kepada harta. Gitu. Itulah sebabnya mengapa ada orang-orang yang begitu jujur yang tidak mau mengambil uang yang bukan haknya. Karena hatinya tidak diset kepada harta, kepada sesuatu yang ada di dunia ini. Kepada sesuatu yang melegakan bagi dunia ini. Nah, tapi bagaimanapun juga Bapak Ibu harus belajar untuk mulai merubah kelegaan kita bukan lagi kepada kelegaan yang sama dengan dunia. Tapi harus beda. Mengapa? Karena ini Bapak Ibu. Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri. Jikalau ia tidak kaya di hadapan Tuhan. Artinya kekristenan itu Tuhan pakai untuk membawa kelegaan yang benar jika kita sudah berhasil melepaskan keinginan untuk memiliki
kekayaan, kenyamanan, kelegaan yang sama dengan dunia ini. Dan saya mau kasih tahu sekali lagi, itu berat. Hanya orang-orang yang benar-benar bersedia untuk melepaskan itu, yang bisa mendapatkan kelegaan dari Tuhan. Itulah sebabnya walaupun ayat ini, ayo balik ayat ini, ayat yang tadi. Walaupun ayat ini tadi adalah ayat yang sering kita baca. Ayat yang mungkin sampai kita hafal ayatnya. Tapi mengapa kita tidak bisa menerima kelegaan itu? Masih ada orang-orang Kristen yang khawatir. Nek duwe entek khawatir. Nek ATM minta maaf mulai khawatir. Ya, ibu-ibu, halo. Sudah mulai khawatir apalagi kondisi-kondisi sekarang ini. Sekarang kondisinya berat, Pak. Ini adalah salah satu sebuah suasana yang Tuhan pakai untuk menguji apakah kita benar-benar ingin mendapatkan kelegaan yang benar itu atau tidak. Bapak Ibu saya mau kasih tahu ya. Kalau kelegaan kita taruh di tempat yang benar. Maka firman Tuhan yang berkata bahwa burung di udara dia pelihara. Itu akan terjadi dalam hidup kita. Bapak Ibu gak usah khawatir. Gak usah gentar dengan situasi ini. Mengapa? Karena tidak pernah ada orang benar. Orang benar loh ya. Bukan orang baik. Bukan orang yang kelihatannya baik, tapi orang yang benar. Orang yang benar itu apa sih? Orang yang hidupnya disesuaikan dengan firman Tuhan. Atau menghidupi firman Tuhan, bahasa sederhananya. Kita menghidupi firman Tuhan itu. Tidak pernah ada orang benar ditinggalkan Tuhan, amin. Gak pernah. Makanya kenapa? Banyak orang walaupun dia itu sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mereka sudah Kristen, mungkin sudah melayani, mungkin sudah khotbah seperti saya. Tapi masih khawatir, masih merasa tidak ada kelegaan. Yang diuber masih hal yang sama dengan dunia ini. Ya dia tidak akan bisa menerima kelegaan. Kalaupun dia mengalami kelegaan ya cuma perasaannya aja. Ya aku lega, dalam Yesus aku lega. Gitu. Wonten panglipuran ada penghiburan dalam Yesus. Gitu. Hanya cuma sampai di situ perasaan. Padahal kekristenan itu bukan bicara masalah perasaan tapi kenyataan. Yang harus kita alami. Nah pertanyaannya adalah, Pastor, bagaimana cara bisa kita mendapatkan kelegaan dari Tuhan secara benar? Ayat selanjutnya ini Bapak Ibu. Pikulah ku yang kupasang. Dan apa? Belajarlah kepadaku. Karena aku, Yesus katakan seperti lemah lembut dan rendah hati. Dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Kata kelegaan di atas ini. Dengan kata ketenangan ini. Menggunakan kata yang sama. Hanya penerjemahannya beda. Kata yang dipakai adalah anapauso. Katakan sama-sama saya, anapauso. Ya, wis pinter bahasa Ibrani, bahasa Yunani semuanya sekarang. Anapauso. Kata yang di bawah yang disebut sebagai ketenangan sama. Kata yang dipakai adalah anapausin. Loh, cuman beda belakangnya. Iya, akar katanya tetap sama. Apa itu anapauso? Anapauso itu adalah sebuah keadaan di mana kita sudah lega, beristirahat, rest. Mengalami perhentian. Sama seperti kata sabat. Nah, sekarang jadi tahu ya mengapa orang-orang Ibrani itu melakukan sabat. Itu bukan hanya mereka disuruh berhenti tidak melakukan apa-apa. Tetapi Tuhan ingin agar mereka melaksanakan yang namanya kelegaan dari Tuhan. Perhentian dari Tuhan. Keadaan di mana kita sudah tidak memikirkan hal apapun selain Tuhan. Gitu. Jadi yang namanya rest, beristirahat itu bukan leyeh-leyeh, tenguk-tenguk gak lapo-lapo. Gitu ya. Tetapi sebuah suasana di mana kita benar-benar ada di dalam kondisi nyaman, aman, lega, istirahat. Itu sama seperti yang tertulis di dalam Mazmur 23. Ya. Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Ia membaringkan aku
di padang yang berumput hijau. Kata membaringkan itu adalah kata anapauso, kelegaan. Nah, ini yang Tuhan mau ciptakan di dalam kehidupan orang percaya. Ia menghidangkan ia menghidangkan makanan di depan lawan kita. Artinya situasi kiri kanan boleh goncang. Tapi anak Tuhan harus mengalami istirahat, kelegaan, gak boleh khawatir. Sekali lagi Bapak Ibu, ini kelegaan yang mau Tuhan ciptakan dalam hidup kita. Tapi masalahnya untuk mencapai ini tidak mudah. Tuhan memberikan petunjuk. Yang pertama, pikul kuk yang kupasang. Dan yang kedua, belajar sama Tuhan Yesus. Orang Kristen itu tidak ada hal lain yang dilakukan selama dia hidup sampai mati nanti. Selain cuman memikul kuk yang Tuhan pasang. Dan belajar dari Tuhan Yesus. Mengapa ada orang yang walaupun sudah Kristen lama tidak mengalami kelegaan? Karena dia gak bersedia memikul kuk yang Tuhan pasang. Dan tidak bersedia belajar pada Tuhan Yesus. Tapi ada juga orang Kristen yang sudah mau memikul kuknya Tuhan. Berat hidupnya. Tanggungannya berat, pokoknya saking sabarnya dia sampai jadi orang yang paling menderita. Ada kan? Orang yang sabar menderita itu kan ada juga. Tapi karena dia tidak mau belajar dari Tuhan Yesus. Maka dia bukan mengalami kelegaan. Kesengsaraan iya. Nah, dua hal ini tidak bisa dipisahkan. Memikul kuk yang Tuhan pasang dan belajar kepada Tuhan Yesus. Kenapa kita mesti belajar pada Tuhan Yesus? Oleh karena itu Bapak Ibu, dikatakan bahwa keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus. Mengapa demikian? Tidak ada di dalam nama lain. Karena dari Tuhan Yesuslah kita bisa memiliki hidup yang benar. Kita mencontoh kehidupan Yesus. Kita melihat kehidupan Yesus dan kita berjalan seperti Yesus berjalan. Karena Yesus itu lemah lembut dan rendah hati. Maka jiwa kita akan mendapatkan anapauso, ketenangan. Gitu. Sudah lupakanlah ketenangan karena kita punya harta. Udah itu milik dunia. Ketenangan karena anak kita sudah menikah. Ketenangan gara-gara targetnya yang penting anak kita kerja. Yang penting nanti anak kita punya anak, punya cucu. Itu sudah ditinggalkan. Bukan itu ketenangan yang Tuhan maksudkan. Ketenangan yang Tuhan inginkan adalah kita belajar pada kehidupan Tuhan Yesus. Memikul kuk yang Tuhan pasang dan belajar pada kehidupan Tuhan Yesus. Nah, pertanyaannya apa itu memikul kuk yang Tuhan pasang dan belajar pada Tuhan Yesus? Next. Nah ini. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Kuk itu kayak gini Bapak Ibu. Persis seperti ini. Ini saya ambil dari gambarnya orang-orang Ibrani ketika mereka membajak sawah. Sapinya juga segede ini. Yang namanya kuk itu adalah sesuatu yang ditaruh di atasnya ini kepada dua sapi. Bukan satu, tapi dua, selalu dua. Kalau ada satu berarti salah, itu contohnya. Selalu dua. Satu sapi ini adalah sapi yang senior. Sapi yang sudah pernah mengalami bertahun-tahun bersama petani itu. Sudah mengalami banyak hal. Nah sapi yang satunya ini adalah sapi junior. Sapi yang baru. Karena kuk ini adalah bahannya terbuat dari kayu dan ini kaku. Maka sapi yang junior ini harus bisa mengikuti sapi yang senior ini berjalan. Karena dia yang tahu jalur mana dia berjalan. Di tempat mana dia jalan. Oh mestinya sini. Di sini kita belok. Di sini kita lurus. Di sini kita belok lagi. Di sini kita lurus. Itu sapi senior yang mengarahkan. Sapi yang baru, sapi juniornya cuma ngikut aja. Itu. Orang kalau tidak memikul kuk. Dan kemudian hanya melihat Yesus. Dan dia tidak belajar apa-apa. Oh iya, tidak melakukan apa-apa, cuma dari jauh. Maka dia tidak akan pernah mendapatkan ketenangan. Tidak bisa. Karena mesti harus mikul kuk. Apa itu kuk itu? Kuk itu adalah kehidupan. Yang Tuhan taruh di dalam hidup kita. Supaya kita tidak sama hidupnya seperti dunia, tetapi kita bisa melihat Yesus. Ditaruh di sini.
sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, jangan lagi menaruh ku di sini yang sama dengan dunia. Taruh ku di sini yang sama dengan yang Tuhan Yesus miliki. Artinya Bapak Ibu semua harus mau. Harus mau, saya tegaskan harus ya. Karena ada orang yang, oh jangan harus dong. Harus. Ya namanya orang Kristen. Kristen pengikut Kristus. Kalau nggak lihat Yesus mau lihat siapa? Gitu. Lihat orang baik. Nggak ada orang baik di dunia ini. Saya, Pastor Joshua, Pastor Fani. Orang biasa kita ini Bapak Ibu. Gitu. Kita harus melihat kehidupan Yesus. Dan setelah itu kita belajar. Oh kamu ngalami ini ya Tuhan ya. Iya. Ya wis aku melo. Dan saya kasih tahu Bapak Ibu. Dua hal ini tidak mudah. Banyak orang Kristen menghindari ku ini. Dan dia hanya menganggap bahwa ya yang penting kita sudah Kristen. Wis pakai kalung salib kayak pastor ngono iku semakin gede semakin api. Setane wedi. Demit orang dulit, setan orang doyan gitu. Gak ada hubungannya ini sama demit orang dulit setan orang doyan itu tadi. Kekristenan itu harus mengikuti Yesus, Pak, Bu. Yesus itu dihina orang. Tapi dia tidak balas. Dia cuma bilang gini, Tuhan ampuni mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Yesus tidak pernah menanam kebencian, tidak pernah menanam kepahitan. Karena kepahitan itu akan menjadi sampah dalam hidup kita. Maka ketika ada orang membenci Yesus, Yesus melepaskan pengampunan. Mengapa kita tidak mengalami kelegaan? Karena kita nggak mau belajar dari hidup Yesus yang mengampuni itu tadi. Yang kedua, kita tahu bahwa Yesus itu tidak menginginkan harta dalam hidupnya. Dikatakan ada yang tanya, Tuhan tempatmu mana? Aku mau ikut. Yesus berkata, serigala memiliki liang, burung memiliki sarang, tapi anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Artinya Tuhan Yesus itu bukan berarti, oh kita ikut-ikut miskin seperti Yesus, enggak. Kecintaannya bukan lagi untuk memiliki kekayaan dunia. Tapi kecintaannya adalah bagaimana caranya dia bisa menyenangkan Tuhan. Hari-hari ini nggak mungkin ya kita nggak punya duit, nggak mungkin. Artinya kalaupun Bapak Ibu diberkati sekarang, jangan ikatkan hati kita ini kepada harta yang kita miliki. Kalau satu saat Tuhan izinkan ini diambil, tiba-tiba kita punya mobil, terus ngalami apa-apa sesuatu kepada mobil kita, kecelakaan atau apalah. Kita tidak merasa bahwa aduh berarti apa ya yang kurang dalam diriku ya. Aduh hilang, enggak. Ya sudah, belajar mengucap syukur. Itu kehidupan kekristenan yang benar. Kalau sudah sampai titik itu, Bapak Ibu pasti akan mengalami anapauso, peristirahatan, kelegaan. Karena bersedia belajar dari kehidupan Yesus. Saya ulangi lagi, belajarlah dari kehidupan Yesus. Supaya Bapak Ibu bisa mendapatkan anapauso, ketenangan. Nah orang Kristen kalau tidak mau belajar dari kehidupan Yesus, biasanya orang ini belajar dari kehidupannya orang lain. Bahkan mungkin belajar dari pengalamannya. Makanya kenapa sampean itu Bapak Ibu ya, sampean dalam hubungan kita dengan orang-orang mesti kita ketemu dengan orang yang sombong. Gak iso ditekuk, dia selalu bercerita tentang kelebihan dirinya. Dia selalu membanggakan dirinya bisa menyelesaikan semua masalah. Dia merasa bahwa dirinya itu mampu menyelesaikan semua persoalan. Dia tidak pernah belajar dari kehidupan Yesus. Dia merasa bisa menyelesaikan masalah dengan kekuatan dia sendiri. Gereja itu kan cuma aku datang keplok-keplok tepuk tangan, mari ngono mulai tok. Enggak Bapak Ibu, ke gereja itu Bapak Ibu memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, berdoa, itu sama seperti melihat apa yang Yesus lakukan. Semua puji-pujian yang hari ini dinyanyikan, kan itu belajar supaya kita belajar seperti kehidupan Tuhan Yesus kan. Apalagi firman. Artinya Bapak Ibu, belajar itu
adalah sesuatu yang sangat penting di dalam kehidupan kekristenan. Seberapa banyak pun pengalaman yang Bapak Ibu miliki. Belajarlah sama Tuhan. Gitu. Kenapa sih kita harus belajar sama Tuhan Yesus Kristus? Lanjut, next. Di Ibrani 4 ayat 14 sampai 15 dikatakan. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita berpegang teguh pada pengakuan iman kita. Nah, nanti kita akan belajar secara khusus nih. Pengakuan iman gereja Surabaya City Blessing, kan sekarang masih belajar nilainya. Mungkin tahun depan ya kita belajar ini pengakuan iman. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya ia tidak berbuat dosa. Yesus pernah dicobai, kita tahu. Artinya ada kemungkinan pada saat itu Yesus itu kan bisa gagal. Ya kan? Kan enggak mungkin dicobai kemudian untuk berhasil ya. Iblisnya buat apa saya cobai? Iblis mau mencoba. Yesus dicobai, berhasil atau tidak. Karena pada saat itu Yesus manusia kan. Dalam bentuknya sebagai manusia. Kalau Yesus saja dicobai, apalagi kita Pak, Bu. Makanya kenapa hidup kita itu kadang ada di tengah-tengah. Antara kita mau melakukan firman Tuhan atau kita mau melanggar firman Tuhan. Ada lagu kan? Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih. Dulu saya tidak tahu cerita di balik kisah si pengarang lagu ini. Itu. Pengarang lagu ini kemudian satu saat cerita sama sebuah komunitas itu dan saya ada di tengah-tengahnya. Saya sampai kudu guyung ngrungokno. Kenapa lagu ini bisa terjadi? Ternyata gara-gara waktu itu dia sudah punya istri dan dia punya pacar lagi. Maka tercipta lagu ini. Ya apa sih? Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Loh kok iso loh? Wong Kristen kok bisa memilih mana istrinya, mana selingkuhannya? Itu tidak untuk dipertanyakan. Harusnya dia sudah tahu, pilih istrinya kan gitu. Tapi ya memang ada orang kayak gitu. Semalam ada orang yang konseling sama saya kayak gitu Bapak Ibu. Sampai malam saya. Sampai hampir jam setengah 12. Saya ngonselingi orang ini. Gara-gara dia bingung memilih antara istrinya atau selingkuhannya. Dia bilang, kalau saya balik ke istri saya menipu istri saya. Loh kok menipu? Saya tidak mencintai dia. Saya pura-pura mencintai dia. Kan menipu namanya pastor. Kemudian yang kedua. Tapi kalau saya sama selingkuhan saya tidak menipu. Tapi saya akan berdosa. Nah saya harus pilih mana pastor? Maksudmu apa? Itu tanya sama saya. Saya disuruh mengerti gitu. Ya wis lah pilih selingkuhanmu sak norek. Itu kan mau mencari pembenaran dirinya sendiri. Sudah jelas firman Tuhan. Pilih kebenaran. Istri yang sudah kamu nikahi sejak awal dijanji di hadapan Tuhan. Nah kan ada orang-orang yang kayak gini nih. Padahal dia harusnya tahu mana kebenaran, mana yang tidak. Dia merasa ada di tengah-tengah. Lah padahal firman Tuhan sudah jelas. Makanya kenapa Bapak Ibu? Firman Tuhan itu penting. Kita harus melihat kehidupan Yesus. Supaya kita bisa tahu memilih mana yang benar. Bukan mana yang baik menurut kita. Karena menurut kita itu baik itu belum tentu bagi orang lain itu baik. Oleh karena itulah belajarnya di firman Tuhan. Nah makanya saya bilang Bapak Ibu. Hati yang mau belajar itu penting mesti kita miliki sebagai orang percaya. Masalah sekarang di dalam kehidupan kekristenan adalah ada banyak orang Kristen yang merasa dirinya paling benar. Yang lain salah, ini masalah. Orang seperti ini tidak akan pernah bisa belajar. Dan orang seperti ini tidak akan pernah bisa merasakan arti kelegaan, anapauso, perhentian yang sesungguhnya. Gitu. Nah pertanyaannya adalah, mau enggak Bapak Ibu menerima kelegaan yang sejati? Kalau mulai mantuk-mantuk berarti mau. Walaupun enggak kelihatan mantuk-mantuk, dalam hati mantuk wis. Saya ameni aja seperti itu. Pasti mau lah. Ya. Yang pertama,
Bapak Ibu harus tahu bahwa kelegaan dari Tuhan tidak sama dengan dunia. Jangan lagi meletakkan kelegaan kita dari hal yang sama dengan dunia. Wis tinggal itu. Nah, yang kedua, pikulku yang kupasang, yang Tuhan Yesus pasang. Apa itu? Mulai belajar untuk setia kepada semua firman Tuhan yang kita dengar dan belajarnya dari Tuhan Yesus. Jangan dari orang lain. Itu ku. Mengapa saya bilang ku? Karena orang dunia tidak diberlakukan kayak gitu itu. Orang dunia kan yang tidak percaya Yesus tidak. Orang dunia itu yang penting baik gitu aja ya wis. Wong iki apik ya, suka nyumbang kemana-mana kan gitu. Tapi Bapak Ibu beda. Bapak Ibu ini memikul kuk yang sama dengan yang Tuhan Yesus miliki. Supaya ketika Tuhan Yesus mengarahkan kita. Orang yang mau belajar itu mau ikut. Ya Tuhan, saya mau Tuhan. Loh iki jalan ini gak enak loh Tuhan. Tapi karena Tuhan yang tuntun, saya mau Tuhan. Itu namanya mau belajar. Itu. Dan tidak banyak, sekali lagi ya Bapak Ibu, tidak banyak orang Kristen yang mau ada di jalan ini. Hanya orang-orang yang bersedia. Yang akan mengalami kelegaan yang sejati. Bukan nanti di surga, no, tapi di sini. Mengapa? Karena beban kita bukan beban di dunia ini. Dunia ini susah. Dunia ini ngalami hal yang gak enak. Kita tidak ikut di sana. Kenapa? Karena kok kita beda. Dulu saya pernah nyanyi satu lagu ini ada saksinya Bu Sugi. Gini. Walau sana, sini situ pusing. Semua orang susah, tetapi aku kan tetap. Nah, ada yang percaya, ada yang tertawa. Yang tertawa itu pasti ngikuti lagunya aslinya. Yang percaya karena terpengaruh Pastor Sam. Dulu Pastor Sam ngomong sama saya, masa sana sini situ pusing, kita tertawa, gendeng laan. Gitu. Ya saya tahu Pastor Sam baik ya, supaya mengubah kata-kata itu supaya menjadi lebih soft lagi. Gitu. Walau sana sini situ pusing, kita tetap percaya. Gak apa-apa kalau mau tertawa juga gak apa-apa, tapi ojo bablas iku mau gendeng iku mau. Itu ya. Artinya Bapak Ibu, kelegaan yang sejati yang ada di dalam Kristus itu bukan hanya sebuah perasaan yang kita alami aja. Tapi benar-benar akan Bapak Ibu alami. Kalau kita sudah tidak sama dengan dunia ini cara berpikirnya. Letak kelegaannya itu beda dengan dunia ini. Kalau letak kelegaan kita masih sama, ya kita tidak akan pernah bisa dapatkan kelegaan yang sejati itu. Itu. Dan untuk mengalami kelegaan ini, coba balik ke slide pertama tadi. Balik ya, ini. Untuk mengalami kelegaan ini tidak mudah. Ya. Makanya kenapa kata yang dipakai oleh Alkitab, dipilih oleh Alkitab, kata kelegaan adalah kata anapauso. Ana itu artinya adalah terus menerus. Terus menerus. Pauso, kita sudah tahu, pause. Kalau kita ada tip tulisannya pause, itu berarti kan berhenti. Nah itu kata itu diambil dari sini. Artinya adalah kelegaan yang Tuhan akan berikan kepada orang yang bersedia memikul kuk yang kupasang dan belajar kepada Tuhan itu adalah kelegaan yang terus menerus kita alami. Bukan kelegaan 1-2 kali, enggak. Terus menerus bisa kita alami. Mengapa? Karena letak kelegaan kita sudah tidak sama dengan dunia. Paham ya Bapak Ibu ya? Sekarang pertanyaannya adalah mau enggak kita mengadjust pikiran kita, kelegaan kita menjadi kelegaan yang tidak sama dengan dunia. Kalau Bapak Ibu bersedia, Bapak Ibu satu step akan bisa mengalami yang namanya memikul kuk dan belajar kepada Tuhan. Sebelum ini terjadi, enggak bisa. Jangan pernah mau mengenakan baju yang baru, sementara baju lama masih kita kenakan. Enggak bisa. Baju lama harus dilepas, kenakan baju baru, jubah baru. Baru akan mengalami kelegaan yang sejati. Saya undang pemain musik untuk maju ke depan. Sekali lagi saya bilang, firman Tuhan hari ini tidak mudah kita lakukan. Tetapi tidak mudah bukan berarti tidak bisa. Sangat bisa dilakukan oleh orang yang bersedia hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus,
Karena itu fungsinya Roh Kudus di dalam hidup kita. Menuntun kita kepada segala kebenaran. Dan Bapak Ibu adalah orang yang bersedia dipimpin oleh Roh Kudus. Mengapa saya bilang demikian? Karena berkali-kali saya ngomong di tempat ini. Pastor Fani juga berkali-kali, ayo bersedia hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus. Amin.